Perkenalkan, nama saya Niputu Rahani, NPM 123-11557. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan SQLYOK dengan menggunakan query. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi SQLYOK-nya. Lalu kita connect. Setelah masuk, pertama yang harus kita lakukan adalah membuat nama database baru dengan cara create database. Nama database-nya misalnya mahasiswa. Lalu kita blok, kemudian kita run. Setelah itu kita refresh, maka nama database mahasiswa ada. Jika selesai, lalu kita membuat tabel yang diinginkan dengan variabel beserta kolom yang kita inginkan dengan cara create table. Misalkan nama tabel itu biodata. Lalu di dalam biodata ada npm menggunakan varchar dengan jumlah katanya 10. Lalu nama menggunakan varchar juga dengan jumlah katanya 20. Lalu alamat menggunakan varchar juga dengan jumlah katanya 50. Lalu primary key-nya primary key-nya npm. Kemudian kita blok, lalu kita run. Di sini kita refresh, lalu kita buka mahasiswa table. Kita coba refresh lagi karena dia belum muncul. Nah, maka sudah terlihat, sudah jadi nama kolomnya ada npm, nama, dan alamat. Selanjutnya, untuk memasukkan nilai ke dalam, kita menggunakan keyword insert, yaitu dengan cara hapus terlebih dahulu, insert untuk biodata value, lalu kita masukkan npm misalkan 123.11557, lalu namanya misalkan Rani, terus alamatnya Sukabumi, itu tutup, lalu rumah. Terus misalkan data yang kedua, insert untuk biodata value npm misalkan 123.11628, sepin, Pringsewu misalkan.
aktif. Lalu select from biodata titik koma. Lalu kita blok, kemudian kita run. Maka dengan otomatis datanya masuk ke dalam sini. Lalu setelah itu, apabila kita ingin mengubah nama tabel, bisa menggunakan alter. Seperti ini. Alter table biodata biodata rename. Misalnya ingin kita ganti menjadi formulir. Kita tulis formulir, kemudian kita blok, lalu kita run. Setelah itu kita refresh, kita buka table, maka tabelnya berubah menjadi formulir namanya. Dan jika kita ingin menambahkan kolom, kita juga bisa menggunakan alter table formulir, karena tadi namanya sudah diganti jadi formulir, add. Misalnya kita ingin menambahkan tabel jenis kelamin, jenis underscore kelamin, menggunakan variabel varchar juga, dengan jumlah 10 katanya. Lalu kita blok, kemudian kita run. Setelah itu kita refresh. Maaf, terjadi kesalahan. Nah, maka jenis kelaminnya pun tampil. Lalu apabila kita ingin mengganti nama kolom, misalkan kita ingin mengganti nama jenis kelaminnya deh, kita ganti, yaitu dengan cara alter lagi, masih menggunakan alter table formulir change jenis kelamin, karena jenis kelamin tadi yang ingin kita rubah, kelamin ingin kita rubah menjadi apa? JK aja ya, singkatan JK. Varchar, masih menggunakan varchar juga. Varchar, jumlah katanya 10. Oke, setelah itu kita blok, kemudian kita run, lalu kita refresh, maka bisa dilihat jenis kelamin berubah menjadi JK. Terus, apabila kita ingin menambahkan data ke tabel pada semua kolom, bisa dengan cara insert
untuk formulir value misalkan kita ingin menambahkan NPM dulu 123116777. Namanya misalkan Eko, alamatnya di Raja Basah. Ya Basah. Jenis kelaminnya laki. Oke. Lalu kita blok. Kita run kembali. Dan kita refresh. Nah, sudah terlihat di sini bahwa nama Eko Raja Basah dan alamatnya laki-laki alamatnya jenis kelamin laki-laki telah masuk ke dalam database kita. Lalu apabila kita ingin menambahkan data ke tabel pada kolom tertentu, bisa dengan menggunakan hampir sama, cuman dia yang tertentu aja, yang kita inginkan aja. Bisa menggunakan insert, masih menggunakan insert into formulir misalkan NPM sama nama aja deh, sama nama itu value PM-nya 123111234 dengan nama misalkan Sandi, kurung, kita blok, lalu kita run, kemudian kita refresh. Nah, maka di sini NPM dan Sandi akan masuk ke dalam tabel tersebut. Hanya NPM dan nama, karena di sini tadi kita hanya ingin menambahkan data pada tabel tertentu saja. Dan apabila kita ingin menampilkan data pada tabel kolom tertentu, apabila kita ingin menampilkan tabel yang kita inginkan aja, itu bisa menggunakan select misalkan NPM dan jenis kelamin aja kali ya, dari from formulir, lalu kita blok semuanya, kita run. Maka di sini yang tampil hanya NPM dan JK. Apabila kita ingin menampilkan semuanya, bisa menggunakan select bintang from formulir. Nah, tinggal kita run, maka semua datanya akan tampil. Lalu kita akan menampilkan data yang berbeda pada tabel, hanya satu. Kalau hanya satu, kita masih menggunakan select juga, tapi kita menggunakan distinct. Nah, ini change. Sekarang kita mau menampilkan alamat from from formulir, kemudian kita blok, lalu kita run. Nah, maka hanya
tabel alamat lah yang akan tampil. Dan kalau kita ingin menampilkan data dengan kriteria tertentu pada tabel, bisa juga dengan menggunakan select, masih menggunakan select, tanda bintang, from, formulir, where misalkan ingin alamat deh, alamat lagi ya. Alamat misalkan Sukabumi. Alamatnya Sukabumi. Dah. Kita coba, kita blok. Lalu kita run. Maka yang tampil berdasarkan alamat Sukabumi yaitu Rani. Lalu apabila kita ingin menghapus data, apabila kita ingin menghapus kolom deh, menghapus kolom itu bisa menggunakan alter, masih menggunakan alter tadi, alter table, formulir, drop. Misalkan kita ingin menghapus kolom yang JK, lalu kita blok, kemudian kita run, kita lihat, kita refresh. Nah, maka kolom JK pun hilang karena sudah kita hapus. Lalu apabila kita ingin menghapus database-nya yang ingin kita hapus, gampang sekali. Hanya dengan drop database apa nama database tadi kita? Mahasiswa. Lalu kita hapus, kita blok, lalu kita run. Kemudian di sini kita refresh. Bisa dilihat, maka database mahasiswa telah terhapus. Demikianlah penyampaian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan selamat malam.